Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah, kasih sayang Allah yang terus terlimpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian yang dapat menambahkan wawasan keilmuan kita, pengetahuan kita tentang agama yang kita yakini. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda, "Inna min khairi ayyamikum أو من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي." Hari yang terbaik dari yang dimiliki kalian wahai umatku, kata Rasulullah, adalah hari Jumat. Dan kita hari ini sudah berada di hari Jumat, karena dalam Islam, dalam hitungan Hijriyah, hari dimulai dari terbenamnya matahari, dan kita sudah berada di malam Jumat. Itu artinya malam Jumat ini sudah terhitung hari Jumat. Dan kata Rasulullah, ini adalah hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam, punggawanya para hari, tuannya para hari. Lalu apa yang diperintahkan Rasulullah? Fa'akthirus salata aliyya, banyak salawatlah kepadaku, sungguh salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimt, bagaimana salawat kami diperlihatkan di hadapanmu sedangkan engkau telah menjadi tanah di liang lahat? Rasulullah kemudian menjawab, innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, atau kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi ini untuk memakan jasad para nabi. Jadi artinya salawat yang kita perbanyak di hari Jumat ini, dan itu adalah zikir yang terbaik yang sangat diutamakan di hari ini, insyaallah disampaikan oleh Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Jumat ini, seperti biasa, majelis kita, majelis An-Nafahat, mengadakan kajian. Namun karena situasi yang belum memungkinkan untuk mengadakan secara langsung di majelis, di masjid, akhirnya kami pun berinisiatif untuk mengadakannya melalui via online atau via Facebook, page kami Ustadz Bitoh Purnomo Official. Semoga tidak mengurangi hikmah dan keberkahan dari majelis ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akhlak dari sebuah kitab yang sangat fenomenal, kitab yang sangat baik untuk siapapun yang ingin mulai belajar tentang agama. Sangat disarankan untuk membaca buku ini, terutama para penuntut ilmu. Kitabnya bernama Ayyuhal Walad, Duhai Anakku, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, seorang ulama besar, ulama hujjatul Islam. Walaupun mungkin sebagian dari dai atau orang-orang seringkali mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada beliau, saya kira itu tidak mengurangi kemuliaan beliau di sisi Allah dan posisi beliau di hati umat Islam. Pada pertemuan yang lalu terakhir, kita membaca 1 dari 8 nasihat yang beliau ingin sampaikan kepada kita, bil khusus kepada muridnya yang waktu itu datang ke beliau dan memintakan nasihat. Dan kita telah menjelaskan nasihat yang pertama, agar thalibul ilm datang ke majelis mencari ilmu, dimanapun dia mencari ilmu, niatnya jangan untuk berdebat, jangan untuk menjadi bahan bekal sombong, membanggakan diri di hadapan orang, membuat orang ragu, dan sebagainya. Jangan sampai itu kita lakukan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada nasihatnya yang kedua. Saya sedikit ulang redaksi yang beliau sampaikan pada buku ini yang sudah kita baca pada minggu lalu, di mana beliau berkata, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah
bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Beliau berkata, ayyuhal walad, duhai anakku, inni ansahuka bi thamaniyati asya. Aku ingin sekali menasihati kalian, menasihatimu dengan 8 perkara, 8 nasihat. Iqbalha minni, terimalah nasihat-nasihat itu dariku. Li'alla yakuna ilmuka khasmaka yaumal qiyamah, agar jangan sampai ilmu yang sudah kalian cari, ilmu yang sudah kalian catat, hafal, pahami, justru di akhirat bukannya menjadi pembela, malah menjadi musuh kita, menjadi penuntut kita, dan memberatkan timbangan amal buruk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, alangkah ruginya orang tersebut. Apa saja wahai Imam Ghazali yang ingin kau sampaikan kepada kami? Kata beliau, dari 8 itu ta'malu minha arba'atan atau arba'ah. 8 itu yang 4 kau amalkan, dan yang 4 wa tada'u minha arba'ah. Kemudian kau tinggalkan 4. Beliau kemudian memulainya dengan yang mesti ditinggalkan bagi talibul ilmi agar ilmunya tidak menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Ya, yang pertama yaitu minggu lalu sudah kita jelaskan, agar jangan suka mendebat orang terhadap masalah yang kita pelajari. Yang kedua, ya ini yang akan kita kaji pada hari ini. Watsani mimma tada'. Adapun yang kedua yang harus kau tinggalkan, kata Imam Ghazali, wa huwa an tahdhara wa tahtariza min an takuna wa'idhan wa mudhakkiran. Kata beliau, hati-hati, ya, jaga benar diri Anda untuk menjadi penasehat dan menjadi pengingat. Maksudnya jangan jadi pendakwah, jangan jadi penasehat, jangan menjadi pengingat. Kenapa Imam Ghazali? Bukankah itu sebuah amal pekerjaan yang sangat mulia? Kata beliau, li'anna afatahu katsirah, karena dampak buruknya banyak sekali, tanggung jawabnya besar, cobaannya besar, banyak orang yang kepleset di dalamnya, tergelincir, terjerumus, walaupun dikemas dengan dakwah, dikemas dengan nasihat, dikemas dengan mengingatkan kebaikan, rupanya ya, karena niat yang salah, cara yang salah, ya, justru dakwah itu ya tidak dinilai sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi malapetaka buat kehidupannya. Tetapi Imam Ghazali tidak berhenti sampai di situ. Beliau katakan, illa an ta'mala bima taqulu awwalan. Nah, kalau mau jadi pendakwah, kata beliau, ingin mengingatkan seseorang, ingin menyampaikan kebaikan, mengajak orang, yang wajib harus kau lakukan terlebih dahulu agar tidak kemudian berdampak buruk kepada kita semua terkait dengan dakwah ini. Hendaknya engkau lebih dulu mengamalkan apa yang kau sampaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini senada dengan firman Allah dalam surat As-Saff ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah. Kabura maqtan 'indallah an taqulu, engkau berucap, engkau berkata-kata, ma la taf'alun, hal yang tidak kau amalkan. Bahkan Al-Imam Ibn Raslan dalam matan Zubatnya mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbadil wathan. Orang yang berilmu, ya, yang menyampaikan dakwah kemudian tidak mengamalkan, justru dia akan diazab oleh Allah sebelum para penyembah berhala. Ya, intinya ada sebuah ancaman besar bagi kita yang berdakwah hanya
pandai menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Na'udzubillah, semoga Allah selalu membimbing kita. Kata beliau, illa an ta'mala bima taqulu awwalan thumma ta'idha bihi an-nasa fatafakkar fima qila li Isa bin Maryam alaihi salam, ya ibna Maryam 'idh nafsaka fa in itta'adhta fa'idh an-nasa wa illa fastahi min rabbik. Kata beliau, setelah kau mengamalkan apa yang akan kau sampaikan, baru silahkan ceramahi, pidatokan, khutbahkan, nasihati orang-orang. Tapi ingat, fatafakkar, dan ingatlah ucapan yang pernah disampaikan kepada Sayyidina Isa bin Maryam. Dikatakan, ya ibn Maryam, wahai Isa bin Maryam, 'idh nafsak, nasihati dulu dirimu sebelum kau menasihati orang lain. Fa in ta'adhta, kalau engkau sudah mengambil ibrah, menjalankan apa yang sudah kau nasihati kepada orang lain, barulah fa'idhin nas, barulah nasihati orang lain. Wa illa, yani jika kamu belum mengamalkan apa yang kau sampaikan, fastahi min rabbik, malu sama Allah. Malu karena engkau berucap, Allah tahu kau belum mengamalkannya. Malu kepada Allah, engkau berucap berlagak orang yang suci, yang bersih, padahal engkau kotor dan hina. Malu karena Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang lebih gelap dari apa yang tersembunyi. Wa ini butulita bihadzal amal. Kemudian Imam Ghazali di sini, ya, kesimpulannya adalah, ya boleh, artinya kita bagus juga untuk bisa menjadi penasehat, menjadi pendakwah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun dan kemudian beliau ya menasihati. Wa ini butulita, dan jika engkau diuji, subhanallah, jadi profesi pendakwah itu bukan profesi yang nikmat, bukan profesi anugerah semata, tapi justru bahasa Imam Ghazali, wa ini betulita, jika engkau diuji Allah dengan hadzal amal, bihadzal amal, untuk menjadi penasehat, menjadi dakwah dan sebagainya, fahtariz an khaslatain, maka hati-hati dengan dua hal di bawah ini, ya. Apa itu? Yang pertama, kata beliau, anit takallufi fil kalami bil ibarati wal isyarati wat tammati wal abiyati wal ash'ar, lianna Allah ta'ala yabghadul mutakallifin wal mutakalliful mutajawizu 'anil haddi yadullu 'ala kharabil batin wa ghaflatil qalb. Kata beliau, nasihat buat para pendakwah, buat para penebar ilmu, penebar nasihat, jangan berlebihan, jangan melampaui batas, jangan dibuat-buat. Dibuat-buat apa maksudnya? Dalam menyampaikannya, ibaratnya, kata-katanya, ya bait-baitnya, syair-syairnya. Karena sesungguhnya Allah nggak senang dengan orang yang dibuat-buat itu, orang yang memaksakan diri, orang yang melampaui batas. Wal mutakallifu al mutajawiz, dan yang dimaksud dengan mutakallif, orang yang melampaui batas itu, atau mutakallif adalah orang yang melampaui batas dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan itu, ya, wal mutakalliful mutajawizu 'anil had, ya, maaf, dan orang yang melampaui batas dari batasan yang telah diletakkan oleh Allah dan Rasulnya, menunjukkan akan rusaknya lahir dan batin orang tersebut, atau ada rusaknya batin orang tersebut, wa ghaflatil qalbi, dan lalainya hati orang itu. Wa ma'na tadhkir, dan apa yang dimaksud dengan mengingatkan orang lain, an yadhkural 'abdu naral akhirah wa taqsira nafsihi fi khidmatil khaliqi wa yatafakkar fi umrihi al-madi alladhi afnahu fima la ya'nihi ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة وكيفية حاله في قبض ملك الموت وهل يقدر على جواب منكر ونكير. Beliau yang dimaksud dengan mengingatkan hamba akan panasnya api akhirat, wa taqsira nafsi, dan mengingatkan
lalainya, kurangnya dia dalam beribadah kepada Allah, dan mengingat masa lalunya yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kelalaian, dan mengingat apa-apa yang pernah dia lakukan dan apa yang akan dia hadapi nantinya di akhir hidupnya, dan bagaimana kondisinya di saat malaikat datang dan mencabut nyawa orang tersebut, dan sanggupkah ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat. Itu harus hadir dalam benak para pendakwah, benak pada setiap muslim. Wa yahtammu bihalihi fil qiyamah wa mawabiqiha wa hal ya'buru 'anis sirati saliman am yaqau fil hawiyah. Dan juga dia harus membayangkan nantinya tatkala ia melalui jalan siratal mustaqim, apakah ia akan mampu menjalankannya atau melaluinya dengan jalan yang baik, dengan lancar, atau justru akan terjerumus kepada api neraka. Ini yang disebut dengan mengingatkan diri sendiri, menyadari diri sendiri siapa dirinya. Maka dari itu saya pernah menulis ya suatu hari tentang penyakit yang hari ini dialami banyak pendakwah, dan semoga kita terlindung dari penyakit ini. Penyakit itu saya sebut dengan terkenal sebelum waktunya. Penyakit terkenal sebelum waktunya. Sebetulnya saya adopsi dari nasihat Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang dikenal dengan Gus Mus. Beliau mengatakan, ya, banyak pendakwah, dai yang senang dengan ketenaran, ingin dikenal orang, tapi dia sendiri belum membekali dirinya, belum pernah membekali dirinya, atau membekali dirinya belum baik, belum cukup, dan belum lama dalam mencari ilmu. Ya, mengandalkan otodidaknya di rumah, dari YouTube misalnya, ikut daurah 40 hari, 3 hari, 1 buku, 2 buku, kemudian tampil di hadapan masyarakat, tampil di depan banyak halayak umum, sehingga saat itu muncul di dalam hatinya yang disebut dengan hubbus syuhrah, kecintaan akan ketenaran. Kalau sudah tenar, nanti akan terbisiki oleh setan, oh, segini aja sudah dikenal orang, segini aja sudah beri banyak manfaat kepada orang. Akhirnya apa? Merasa cukup dengan ilmu yang dia dapati. Padahal semakin terkenal seseorang, semakin dikenal ia oleh masyarakat dan umat, sebetulnya tantangannya, ya, tuntutannya semakin berat. Artinya ekspektasi umat, masyarakat, permasalahan yang dipertanyakan kepada sang ustadz itu semakin banyak. Artinya dia harus semakin banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan yang sangat mengerikan dari penyakit keterkenalan ini adalah dia malu untuk mengatakan tidak tahu. Masa saya nggak tahu, orang terkenal kok nggak tahu. Dibisiki dalam hatinya oleh setan. Masa ente ngomong wallahu a'lam, nanti orang anggap ente nggak tahu. Jawab aja sebisanya. Begitu kurang lebih setan ngabarin. Memang kok usah tahu setan ngabarinya begitu, kata orang. Saya juga nggak pernah dikabari setan begitu. Ya, artinya tidak boleh orang menjadi penasehat, menjadi pendakwah, bekalnya belum ada. Kalau bahasanya Syekh Yusuf Qaradawi, jika nasihat yang disampaikan, ilmu yang disampaikan adalah zakat, maka orang itu baru boleh zakat atau wajib zakat kalau sudah sampai nisab. Artinya orang yang mau menjadi pendakwah harus sampai nisab dulu ilmunya, memenuhi standar dulu, belajar dengan dalam, ya, kemudian banyak uzlah, menyendiri, mengenali dirinya. Karena demi Allah, sesuatu yang menjadi penghalang atau awal dari kegagalan seorang pendakwah tatkala ia merasa lebih baik dan lebih mulia daripada orang lain. Artinya sebelum dia berdakwah, selain ilmunya harus bagus, dia juga harus menyadari dia tidak lebih mulia dari orang lain, dia tidak lebih baik daripada orang lain. Jika itu ada, jangan pernah berharap nasihatnya akan bermanfaat kepada orang lain. Nah, maka untuk bisa menyadari siapa kita, ya, bahwasanya kita ini orang yang biasa-biasa saja, rendah, banyak salahnya, hina, lemah, bodoh dan sebagainya, butuh yang namanya uzlah, menyendiri, sering menyendiri, berinteraksi dengan alam, gitu ya. Dan inilah pesan dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma la yatimmu nitajuhu atau mimma la yatimmu nitajuhu. Sebentar, agak lupa saya. Idfin wujudaka fi ardil khumul
fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Alhamdulillah. Kata Imam Ibnu Athaillah, tanamkan dirimu di dalam keheningan, kesunyian, kesendirian. Karena sesungguhnya sebuah tumbuhan yang tumbuh ke atas sebelum ia ditancapkan ke dalam tanah tidak akan sempurna pertumbuhannya. Artinya seorang pendakwah yang ingin terkenal menjulang tinggi, dikenal orang, dikenal banyak orang, jika ia belum pernah merendahkan dirinya, belum pernah menghinakan dirinya, dan terus sifat itu menghiasi akhlak dan hatinya, maka jangan pernah ia berharap selamat dari penyakit ketenaran itu. Bahkan ketenaran dan kemasyhuran itu akan membawa dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saya singkat, wa khaslah ats-tsaniyah. Kata Imam Ghazali, kalau memang pengen jadi pendakwah, jadi penasehat, ya, yambaghi alla takuna himmatuka fi wa'dhika an yanfiral khalqu fi majlisik. Jangan sampai tujuan utamamu agar semua orang mendatangimu rame-rame berbondong-bondong, ya, sehingga kemudian kau menampakkan eksistensimu. Wa yashukku thiyab liyuqal ni'mal majlis hadza. Kemudian kau berharap semua orang mengatakan, enak sekali majelis ustadz itu, indah sekali majelis ustadz itu. Jangan sampai itu terbesit di dalam hati seorang pendakwah, walaupun itu bisa jadi Allah anugerahkan kepada sang pendakwah tersebut, ya, tapi tidak menjadi tujuan utama. Kenapa ya Imam Ghazali tidak boleh kita berharap orang, bukannya itu makin banyak manfaatnya, makin besar, banyak orang yang menerima, makin besar pahalanya, betul, tapi jangan jadikan niat. Kenapa? Li'anna kullahu mailun lidunya, karena itu semua kecondongan kepada dunia, bukan akhirat. Bahasa beliau condong, ya, artinya cuma condong sedikit saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi menjadi tujuan utama apa yang kita dirikan, kita laksanakan majelis, termasuk pengajian ini. Na'udzubillah, jika harapannya hanya ingin mendapatkan ketenaran, hanya ingin mendapatkan pujian orang, na'udzubillah, semoga Allah melindungi hati kita dari itu, ya, maka itu semua hanya akan menjadi malapetaka dia di akhirat nantinya. Wa huwa yatawalladu minal ghaflah, dan itu muncul dari kelalaian. Kelalaian apa? Dia lalai bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia, sehingga ia mau menjual akhiratnya hanya dengan pujian dan materi semata, atau ya hal-hal yang bersifat dunia semata. Bal yanbaghi an yakuna azmuka wa himmatuka an tad'uwa an-nasa minad dunya ila al-akhirah wa minal ma'siyati ila at-ta'ah wa minal hirsi ila az-zuhdi wa minal bukhli ila as-sakha wa minal ghururi ila at-taqwa wa tuhabbiba ilayhimul akhirah wa tubaghidha ilayhimud dunya wa tu'allimahum 'ilmal ibadati waz-zuhdi li'anna al-ghalib 'ala tiba'ihim az-zaygh 'an manhaj asy-syar'i, dan seterusnya. Kata beliau, justru yang sepatutnya bahkan wajib menjadi tujuan utama dan harapan utama dari seorang pendakwah adalah mengantarkan orang dari dunia menuju kecintaannya kepada akhirat, dari rasa pelit menjadi rasa semangat untuk menjadi orang yang dermawan, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keterbuaian dengan puja-puji manusia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan bagi para ustadz seperti saya pribadi dan ya sahabat-sahabat yang juga berkecimpung dalam dunia dakwah, juga kepada seluruh jamaah umat Islam, agar kemudian jangan sampai kita berpindah hijrah dari jalan yang buruk ke jalan yang baik, ya, hanya kemasannya saja, ya, adapun isinya masih tetap kekerasan. Sebelum dia hijrah, sebelum dia taubat, dia mungkin bergelimang dengan dosa, mungkin minum khamar, lalai meninggalkan sholat, mungkin tidak hadir ke majelis, tidak membaca Al-Quran. Begitu dia pindah dan bertaubat kepada Allah, terlihat ia membaca Al-Quran, terlihat ia hadir rajin majelis-majelis ilmu, tapi rupanya di hatinya timbul al-ghurur, keterbuaian, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, sombong, ya, bahkan tidak lagi mau menegur orang, tidak mau lagi berbaur dengan orang, seakan dia sudah menjadi malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai penutup,
pelengkap saja dan bahkan mungkin dasar, bukan sekedar pelengkap, bahkan dasar, beberapa syarat untuk menjadi pendakwah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hasan Walid Dadu. Beliau mengatakan ada 7 minimal yang harus dipersiapkan, dan saya sebutkan singkat saja berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, duhai Nabi, katakan, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam ayat ini menurut Syekh Muhammad Hasan Walid Dadu ada 4 syarat yang harus terpenuhi pada seorang dai. Yang pertama, harus punya basirah. Basirah adalah ilmu yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Basirah adalah mata hati, mata batin yang dapat menuntun dia untuk menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yang kedua, seorang pendakwah harus punya partner, punya sahabat, punya komunitas, punya teman yang mendukung dakwahnya. Ana wa man ittaba'ani. Dan alhamdulillah saya sendiri dalam majelis ini ya dipertemukan dengan tim yang saya kasih nama TUB. TUB itu T-nya tim, U-nya Ustadz, BP-nya Bitoh Purnomo. Alhamdulillah ya, video-video ini juga hasil karya mereka, YouTube juga hasil karya mereka, itu juga Instagram, Facebook, termasuk majelis ini ya. Ada beberapa teman di dalamnya, mohon doa semoga kami diberikan keikhlasan dan istiqomah dan terus memberikan manfaat, dan doakan kami agar selalu sehat juga insyaallah. Itu syarat yang kedua. Jadi seorang pendakwah itu harus didukung juga. Ya, saya tidak menguasai bidang IT, saya tidak begitu menguasai di bidang-bidang yang lain, sehingga butuh ada yang mendukung, bersinergi dan menyempurnakan perjuangan dakwah, melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'an wa subhanallah. Dan subhanallah di sini harus ada makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mempersiapkan segala hal, ilmu sudah disiapkan, segala teknis sudah disiapkan, jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Dan seorang dai, dan ini yang keempat, harus tampil beda dari keburukan yang akan dia ingatkan kepada orang lain. Artinya dia bukan seorang musyrik, dia bukan ahli maksiyah, dia bukan orang yang lalai, dan itu harus terus diawali oleh dirinya sebelum ia kemudian sampaikan kepada orang lain. Jadi dari ayat ini ada 4 hal syaratnya. Yang pertama, punya basirah, mata hati, punya ilmu, apapun yang dapat membuat dia membedakan antara kebaikan dan keburukan. Yang kemudian punya teman, punya sahabat, punya partner, punya rekan yang dapat membantu perjuangannya. Dan yang ketiga, ketawakalan kepada Allah, keberpasrahan kepada Allah, minta perlindungan, minta taufik, ya, minta dibimbing agar selalu ikhlas dalam berdakwah. Dan yang keempat, dia harus berbeda dari keburukan, artinya sudah harus menghiasi dengan kebaikan-kebaikan, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan maksiat semampu yang ia lakukan, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu melengkapi yang 4 tadi, disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 syarat di sini. Yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana, menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Ya, kalau kita sedang berdakwah di orang awam, janganlah membahas hal-hal yang justru merusak keimanan mereka. Saya agak sebetulnya menyesali sebagian pengajian yang menjelaskan masalah takwil, masalah
keberadaan kedua orang tua Rasulullah di surga apa di neraka dibuka di majelis umum. Yang orang-orang yang majelis umum itu, ya Masya Allah, seharian sibuk dengan yang di pasar, yang di kebun. Kok diperdengarkan dengan takwil, sifat, ayat-ayat mutasyabihat, ngapain? Akan merusak justru. Karena nggak mungkin sanggup. Tidak akan dia bisa memahaminya dengan baik. Makanya guru-guru kami di Al-Azhar sering menyampaikan saat menjelaskan buku-buku akidah, beliau katakan pembahasan ini hanya dibahas di majelis ilmu yang dan dihadiri oleh guru agar tidak salah dan tidak sesat. Artinya jangan dibahas itu di majelis umum. Ini yang disebut dengan al-hikmah, menyampaikan sesuatu sesuai dengan tempatnya, kondisinya, posisinya dan sebagainya. Lagi acara pernikahan, ya, bahasnya tentang kematian, nggak nyambung. Orang mau bahagia malah dibuat sedih, ya tidak nyambung. Dan yang berikutnya, ila sabilil bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan nasihat itu harus bagus. Kebagusan nasihat itu dari retorikanya, isinya, ya segala hal yang meliputi nasihat itu harus bagus, ya. Dan yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan, kalau memang yang dinasihati ini agak mengeyel, agak bangkang dan perlu untuk didiskusikan, didebat, apa boleh buat? Jadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang lebih baik. Kenapa? Ya, karena kita harus bisa meyakinkan akan kebenaran ini baik secara batin ataupun secara rasional. Ada 7, saya singkat saja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, harus memiliki basirah, memiliki sahabat yang selalu menemani perjuangannya, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus berbeda dari keburukan, sudah harus menasihati dirinya sendiri melaksanakan dulu sebelum orang lain melaksanakan. Yang kelima, memiliki kebijaksanaan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian ceramahnya bagus, isinya bagus, retorikanya bagus. Dan yang terakhir, jika memang kondisi membuat harus adanya debat, harus adanya diskusi, ya, maka dipersilahkan, namun dengan menjaga etika, dengan cara yang baik dan niat yang baik. Mungkin itu pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan terkait pengajian kita, kitab Ayyuhal Walad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, khusus yang di Kota Palembang, sesuai edaran yang sampai ke kami, dan kami tidak tahu apakah nanti malam atau besok pagi ada edaran terbaru, tapi ini yang terbaru, bahwasanya bagi masjid-masjid yang mau melaksanakan atau menyelenggarakan sholat Jumat dipersilahkan, diperbolehkan. Namun dengan ketentuan dan arahan, ya, menaati arahan yang disampaikan oleh Dinkes, Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak terkait. Misalnya, ya, yang sakit, flu atau demam, jangan, ya, tidak perlu datang ke masjid dulu, silahkan sholat zuhur di rumah. Ya, datang ke masjid sudah dalam kondisi bersih, steril, dan para pengurus masjid juga sudah harus mensterilkan masjid, dan seterusnya, ya, hal-hal yang saya kira sudah banyak orang tahu. Itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.